hukum, informasi, dan edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama seorang yuris. Yuris yaitu seorang mahasiswa hukum, atau orang yang mendalami hukum, atau orang yang expert di dalam ilmu hukum. Nah, itu yang disebut dengan seorang yuris. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama seorang yuris yang ada di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Yang pertama, di samping saya ada Angelina Putri, mahasiswi semester 1. Apa kabar, Angel? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya lagi ada Sulistiawati, semester 1 juga di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Apa kabar, Sulis? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan coba untuk berbicara tentang Permendikbud, ya, tentang PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Karena beberapa minggu lalu Permendikbud ini menjadi polemik seperti itu. Karena tadi ada frasa di dalam peraturan tersebut ini yang memperbolehkan tentang masalah kebebasan seksual seperti itu. Karena ada frasa di sini dengan persetujuan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mungkin nanti para yuris, ya kan, Angelina Putri dan Sulistiawati ini bisa memberikan perspektifnya, pandangannya seperti itu terhadap Permendikbud ini. Ini langsung saja kawan-kawan kita dengar ya pandangan dari Angelina Putri yang pertama terhadap Permendikbud PPKS ini. Kalau Angel melihat bagaimana, Angel, tentang Permendikbud ini? Karena tadi di sosial media, ya kan, di Facebook, di Instagram ini jadi polemik seperti itu. Ada tentang frasa, ada yang menganggap kalau misalkan korban di sini, ya kan, menyetujui, jadi tidak masalah seperti itu terkait masalah kebebasan ini tadi. Nah, kalau Angel melihatnya bagaimana, Angel? Terima kasih, Pak, telah mengizinkan untuk memberikan pendapat saya Ya. tadi. Nah, kan ini Permendikbud tentang PPKS ini sendiri kan dibuat untuk sebagai solusi atau itikat baik, Ya. tapi malah menimbulkan kontroversi karena dalam rincian aturannya memuat frasa tanpa persetujuan korban. Iya. Nah, yang di situ menimbulkan banyak multitafsir. Kita lihat sendiri kan, seperti MUI, Muhammadiyah, Iya. anggota-anggota DPR, dan organisasi-organisasi lainnya yang menolak atau tidak menyetujui tentang Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Karena mereka bukan berarti mereka mau mendukung atau menyetujui korban kekerasan, menyetujui tentang pelaku atau korbannya itu sendiri kan. Iya. Mereka itu mau ketika ada undang-undang ini, mereka melihat, mereka mengkaji, lalu mereka membuat pernyataan bahwa mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena itu tadi, karena memiliki aturan tanpa persetujuan korban itu yang masih kurang nggak benar, nggak betul tentang prinsip-prinsip kita atau norma-norma kita itu sendiri, Pak. Nah, kalau tentang yang setuju dengan Permendikbud ini, karena mereka juga nganggep sih banyak kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi yang nggak terungkap. Sebelum Pak Menteri Nadiem Makarim menjadi menteri, beliau bilang kalau ada 77% kasus kekerasan seksual yang di kampus itu dia teliti dari dosen terjadi di kampus, dan 67%-nya itu tidak terungkap. Nah, kenapa dia bisa membuat aturan PPKS ini? Karena itu tadi, untuk mencegah dan melindungi korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Oke, Jel. Jadi kalau berdasarkan undang-undang, ya, atau peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 jelas di sini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seperti itu. Nah, tetapi tadi, ya kan, karena ada frasa, karena ada tafsiran di sini tanda kutip persetujuan. Jadi ketika ada persetujuan antara pelaku dan korban di sini, ya kan, yang berada di lingkungan kampus, nah itu tadi dianggap bukan melanggar dari Permendikbud ini, ya kan, seperti itu kurang lebih, ya kan. Terus jadi potretnya sangat banyak, baik dari MUI, baik dari PP Muhammadiyah, baik dari OKP, Parpol, dan lainnya, banyak yang memang
kontra terhadap Permendikbud ini, karena tadi berdasarkan regulasinya, berdasarkan peraturannya, di sini tadi yang membuat polemik itu karena persetujuan tadi. Jadi kalau menurut Angel itu kurang pas jadi ya, karena tadi secara tidak langsung tafsiran tersebut melegalkan seperti itu perbuatan yang dimaksud. Jadi kalau misalkan antara di sini pelaku dan korban setuju, ya udah nggak ada masalah. Tetapi kalau tidak setuju maka berlakulah Permendikbud ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah itu kawan-kawan, kalau dari potret Angelina Putri ya, mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kalau kita melihat dari undang-undang lain ya, misalkan nih yang dikatakan anak ya kan 0 sampai 17 tahun, sebelum 17 tahun itu dikatakan anak, dari rahim ya kan, dalam kandungan itu masih dikatakan anak, seperti itu. Memang kalau di sini tadi untuk anak dan anak itu hukumannya tadi kalau melakukan perbuatan kekerasan ya kan sampai dengan di sini pencabulan, nah itu hukumannya dipotong seperti itu, dianggap percobaan setengah dari yang ada. Kalau dewasa terhadap anak, dia menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak seperti itu hukumannya minimal 5 tahun. Terus juga tadi ada juga di dalam KUHP Wetboek Panstrafrecht ada namanya perjinahan. Tapi perjinahan ini tadi ya kan itu dilakukan ketika perempuan ya atau laki sudah memiliki suami, ketika di situ ada yang melaporkan. Nah terus juga memang ada paham-paham ketika dia suka sama suka ya tidak ada masalah selagi tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang dirugikan. Nah itu memang banyak perspektif seperti itu ya kan, jadi tadi nggak ada masalah. Yang penting tadi ada tafsiran ya bahwa Permendikbud ini memang maksudnya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PT perguruan tinggi. Nah kalau dari kacamata Sulistiawati, kalau kamu melihat Permendikbud ini bagaimana Sulis? Terima kasih Pak Sugeng. Menurut saya dari adanya Permendikbud ini sendiri itu kan bertujuan untuk mencegahnya pelecehan dan sebagainya di perguruan tinggi ini Pak. Kemudian menurut saya yang tidak baiknya itu hanya kata-katanya saja Pak. Kata-katanya saja yang harus dirubah agar tidak ada salahnya pembaca gitu Pak. Multitafsir. Ya, multitafsir. Seperti yang ada di pasal 5 ayat 2 di huruf B, F, G, H, dan T itu setiap adanya pelecehan seksual ada di kampus, kalau sesuai dengan maunya si korban, dibolehkan oleh si korban, itu berarti boleh kan? Dan artinya Pak, artinya Indonesia ini melegalkan perzinahan di perguruan tinggi itu. Jadi apa masyarakat tuh bertanya-tanya gini Pak, mana yang harus saya ikutin, mana yang benar dan mana yang tidak. Sedangkan kemarin baru saja ada suatu artikel katanya apa sih kampus universitas yang nggak ngikutin Permendikbud itu ataupun yang melanggar Permendikbud tersebut Pak, yang tidak mau mengikuti itu bakal akreditasinya bakal diganti gitu Pak. Itu menurut Bapak itu gimana sih Pak? Oke, wah ini berat juga nih pertanyaan Sulistiawati kawan-kawan. Jadi saya ditanya balik ini seperti itu ya kan. Jadi memang adanya regulasi, adanya peraturan ketika itu sudah dilembar negarakan, sudah disahkan, itu harus diikuti, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kalau misalkan ada statement ya kan dari Kemendikbud di sini Pak Adi Makarim seperti itu, ya kan, nah ini sangat bahaya juga misalkan kalau misalkan tadi belum ada misalkan dari tenaga ahli, tim ahli yang bisa meluruskan. Nah, jadi tadi selagi ini masih Permendikbud ini belum diganti, belum dicabut, belum direvisi, mau nggak mau tadi ini harus digunakan di dalam perguruan tinggi. Kalau misalkan ada statement tadi harus ngikutin ini, kalau nggak misalkan akreditasinya akan diturunkan dan seterusnya, itu persoalan yang berbeda kalau menurut saya itu Sulis. Nah, yang pasti tadi Permendikbud ini ada ya kan, mungkin ya kita husnuzon seperti itu ya, niatnya bagus, niatnya baik, karena ada masalah tafsir, masalah frasa, masalah redaksi di sini yang
tidak bisa diterima oleh banyak orang, maka tadi ini menjadi bahan koreksi seperti itu ke depan untuk Kemendikbud ya, Pak Nadiem Makarim seperti itu. Terus apa lagi Sulis kalau yang kamu perhatikan potret-potret dari hadirnya Permendikbud ini ya kan, keluarnya Permendikbud ini, ada tidak potret-potret lain, misalkan ada kampus-kampus, misalkan ada kejadian-kejadian tidak yang memang terjadi ya kan, itu seperti apa penanganannya? Iya, kemarin saya sempat lihat satu video Ya. di mana di situ ada suatu korban Ya. yang diundang di televisi, itu saya lupa di televisi mana. Ya. Kemudian dia menceritakan di saat dia sedang sidang skripsi oleh dosennya, tidak tahu kenapa, entah itu sidang, entah itu dia lagi menyusun skripsi lah, dia berada di satu lingkup ruangan Ya. sendiri berdua dengan dosen itu, dan dosennya tuh kayak ngegodain dia gitu kan. Nah tapi di saat si korban itu tidak mau, si korban itu mencoba buat menjauh dan mencoba untuk pergi, si dosen itu malah bilangnya gini, Pak, kalau kamu tidak mau, gak bakal saya lulusin gitu, Pak. Nah dari Permendikbud tersebut sendirilah yang mengadakan ataupun membuat hal-hal begitu yang kita takutkan terjadi, sedangkan itu pun sudah terjadi gitu, Pak, kemarin gitu. Makanya menurut saya Permendikbud tidak salah, dengan Permendikbud tersebut yang sudah disahkan itu tidak salah, hanya ada beberapa kata-kata sedikit saja yang harus diganti gitu. Semuanya bakal disetujuin, hanya dengan 3 atau beberapa kata-kata itu saja yang harus diubah, Pak. Jadi dalam Permendikbud ini cuma masalah redaksi, Iya. ada kata seperti itu Kata yang tidak sesuai. Kalau misalkan itu diimplementasikan banyak tafsirannya Iya. sendiri. Oke. Terus dari Angel sendiri Jel, kalau kamu memandang Jel ya kan, potret pendidikan, walaupun tadi kalian masih di semester 1 ya kan, paling tidak sudah melihat lah ya kan potret pendidikan dari dasar, dari bawah ya kan, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau kamu melihatnya dalam perspektif kamu, sistem pendidikan saat ini bagaimana Jel? Saat ini kan pendidikan di Indonesia mungkin kita juga nggak bisa bilang bagus, nggak juga bisa bilang buruk. Ya. Kan kita sedang menjalani untuk jadi lebih baik lagi, Pak, Iya. ya. Nah, khususnya tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini, kan Pak Nadiem sendiri yang udah bilang kalau misalnya ada kampus yang nggak mau nurutin, bakal diturunin akreditasinya. Ya. Nah, itu kan menimbulkan jadi orang-orang jadi mikirnya, kok gitu sih, bukannya harus dengerin dulu kan apa yang disampaikan oleh masyarakat gitu kan. Ini kan juga yang misalnya kita ini kan yang menyampaikan pendapat ini kan pengennya juga pendidikannya kan jadi lebih baik kan. Nah jadi kan standar benar dan salah dari Kemendikbudristek ini tentang PPKS khususnya itu, jadi aktivitas seksual itu tidak lagi standar benar dan salahnya tidak lagi berlandaskan nilai-nilai norma atau norma-norma agama, tetapi berlandaskan kepada persetujuan para pihak. Nah, jika misalnya kedua belah pihak setuju untuk melakukan hal-hal yang berbau pelecehan seksual atau aktivitas seksual, maka diperbolehkan. Walaupun dia misalnya belum menikah secara sah, jika aturan ini kan tanpa persetujuan korban, maka boleh-boleh saja karena mereka menganggap tidak ada aturan yang melegalkan, tidak ada aturan yang mengaturnya, jadi mereka merasa bebas-bebas saja. Nah ini kan yang menimbulkan multitafsir sehingga membuat pendidikan kita sekarang kan bukannya malah mau menjadi lebih baik, tapi makin kesini makin buruk terlihatnya, Pak. Ya. Karena menteri sendiri itu kan nggak mau dengerin pendapat-pendapat dari yang lain-lain. Oke, ya. Kawan-kawan, ini tadi perspektif dari seorang juris ya tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi banyak potret-potret, banyak masukan yang ingin diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Republik Indonesia. Jadi walaupun tadi dalam peraturan seperti ini, semoga ya praktiknya di perguruan tinggi, PTN maupun PTS Indonesia ya tidak terjadi ya pelanggaran-pelanggaran atau tadi terkait kekerasan seksual seperti itu. Kawan-kawan, kesempatan ini tadi ya ini sebagai sharing, sebagai tempat tukar informasi seperti itu. Mungkin tadi banyak yang
kawan-kawan di sini belum tahu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh juris yang ada dari Angelina Putri dan dari Sulistiawati tentang potret Permendikbud. Ternyata di dalam pasal 5 ya kan ayat 2 huruf yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini membuat banyak tafsir. Nah, itu yang bisa menimbulkan gejolak yang ada. Jangan sampai tadi gejolak-gejolak yang ada ini semakin membesar, nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja kawan-kawan dari kami ya terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kesempatan lain nanti kita akan bincang-bincang lagi Angelina Putri, Sulistiawati di Drumstick Podcast. Saya ucapkan terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol di Drumstick Podcast. Kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita dengan seorang juris yang ada di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Lebih kurang saya minta maaf. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.